Oke, silakan Pak Teguh. Sebagai coach dulu. Oke. Sebagai coach, terima kasih Bu. Kita mulai langsung Bu Namanya ya. Rina, nggak apa-apa ya Bu, ya Pak ya. Namanya Rina. Oke, kita langsung Bu ya. Oke. Kasus 1. Ya, seorang guru sangat memahami jika Rina salah satu murid yang berbakat dalam berbahasa Inggris yang mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, tampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Oke, kita mulai Bu ya. Ibu Siap. Lydia, saya mau mengemukakan sesuatu deh dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Tentu saja. Tujuan Rina mau membicarakan apa? Ini Bu, Rina punya masalah tentang keraguan untuk mengikuti lomba bahasa Inggris ini Bu. Dan ingin mencari solusinya. Bisakah Ibu membantu? Oke Rina, mengapa Rina masih ragu mengikuti lomba tersebut? Rina malu Bu. Rina merasa belum pantas untuk ikut lomba ini Bu. Oke Rin, sekarang coba ya. Menurut Rina, itu kan Ibu ya yang mendorong Rina untuk ikut lomba. Kenapa sih Ibu mendorong Rina untuk mengikuti lomba tersebut? Menurut Rina apa alasan Ibu? Ya mungkin karena Rina dianggap Ibu saya sudah mampu ya Bu ya. Tetapi Rina masih malu Bu. Nah sekarang coba sekarang Rina lihat lagi ke dalam diri Rina. Kekuatan apa sih yang Rina miliki di bahasa Inggris? Di bagian mana sih Rina itu oke-nya bahasa Inggrisnya? Menurut Rina? Rina sih sedikit tahu tentang struktur dalam membuat kalimat atau menyusun kalimat. Kemudian juga kosakata yang banyak Rina pahami, Bu. Oke. Nah, sekarang ya kita Ibu pengen Rina coba tulis beberapa kalimat dalam bahasa Inggris. Temanya bebas deh. Rina boleh apa aja temanya. Coba sekarang Rina buat beberapa kalimat dalam bahasa Inggris yang temanya bebas. Boleh apa aja? Sekarang atau besok, Bu? Sekarang anak Ibu. Sekarang ya, ini nih. Oke, tunggu Bu ya. 5 menit kemudian. Oke, ini Bu, tulisannya Oke, Ibu baca dulu ya. Oke. Oke, ini buatan Rina ya. Nah, kalau udah seperti ini, Rin, coba deh Rin, kamu baca kalimat ini, tapi sebelum kamu baca, kamu pikirkan dulu penjiwaannya, kamu tarik nafas dulu, tenangin dulu, hembuskan, dan konsentrasi ya, konsentrasi. Lalu tatap Ibu nih, tatap Ibu, anggap kamu sedang berkomunikasi sama Ibu. Komunikasinya intens nih. Wah, kita serius dikit ya, Rin. Kamu komunikasi sama Ibu. Dengan Ibu bahwa kata-kata yang baru kamu ucapkan tadi penting. Siap, Rin? Siap, Bu. Oke. Bismillah. Tenant is different with children. What they need is to be understood. Something they look like rebel, but the task will tell you that they need friends to share with. So do not measure our clothes in someone else. Everyone is special. Woi, Benar nggak, Bu? Iya. Nah, Rin, yang baru saja Rina lakukan adalah berpidato di depan Ibu. Tapi Rina masih belum yakin, Bu. Rina belum masih malu, Bu. Oke, Rin. Sekarang lihat nih ya. Ibu punya cermin nih, Rin. Ibu punya cermin ya. Nah, sekarang Rina coba deh ngomong di depan cermin. Kalimat yang baru saja Rina sampein ke Ibu. Coba deh ngomong. Nah, ini nih cerminnya. Oke, Bu. Oke, dan Rina pun mempraktekannya di depan cermin. Lalu coachnya akan bilang, nah, kalau sekarang bagaimana, Rina? Rina berbicara dalam bahasa Inggris, Bu. Rina merasa nyaman, Bu. Oke, sekarang kan kalau Rina
memang udah tahu bahwa Rina tuh suka berbicara ngomong dalam bahasa Inggris dan Rina udah ngerasa nyaman dengan diri Rina, lalu gimana lomba yang Ibu tawarkan? Tindak lanjut Rina bagaimana? Saya pasti ikut, Bu. Karena di sini saya sudah menemukan solusinya. Berarti saya harus percaya diri sehingga bisa ikut lomba itu, Bu. Oke, alhamdulillah. Semangat ya Rina ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali sudah percaya sama Ibu sebagai teman ceritanya Rina. Sampai ketemu lagi ya Rin. Ya, Bu, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, itu tadi praktek coaching antara saya dan Pak Teguh. Saya sebagai coach dan Pak Teguh sebagai coachee. Keren. Oke. Saya kurang keren nih tadi. Alami. Dulu ya, Bapak Ibu. Pertanyaan ataupun tanggapannya, juga sarannya silakan. Selanjutnya, Pak Teguh. Pak Teguh, kasus 2 ya Pak ya? Oke, Pak Teguh mungkin lagi tarik nafas nih. Habis jadi coaching. Lagi siap-siap. Sekarang giliran Pak Teguh untuk jadi coach-nya. Dan coaching-nya untuk kasus 2 adalah saya sendiri, Ibu Lydia. Oke, Bu. Kita mulai. Ready, Bu? Insya Allah. Silakan Ya. Pak Teguh. Oke. Kami persilakan. Oke, kasus 2. Ini seorang murid bercerita jika ia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas tersebut mengikuti les tersebut. Kecuali satu murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman karena guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les. Bahkan murid tersebut merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil pada murid yang mengikuti les tersebut mendapat nilai yang lebih baik daripada murid tersebut. Oke, kita mulai, Bu ya. Silakan, Bu. Oke. Selamat pagi, Pak Teguh. Selamat pagi. Ada apa, Ganes? Maaf, Bapak. Saya sudah mengganggu waktu Bapak. Bolehkah saya bercerita dengan Bapak, Pak? Boleh. Ada apa sih? Apa yang mau diceritakan? Begini, Pak. Belakangan ini kan saya ngerasa tidak nyaman ya, Pak ya, dalam satu mata pelajaran. Apa masalahnya? Seperti yang mengganggu pikiranmu. Iya, saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya ini, Pak. Terus ada lagi tidak? Ya saya ini bingung, Pak ya. Sebenarnya saya itu mau diem, Pak. Nggak mau ngomong. Cuma saya rasanya berontak gitu, Pak. Saya ngerasa diperlakukan tidak adil dengan Ibu Grace. Kira-kira saya harusnya gimana ya, Pak? Boleh kamu cerita ke Bapak, apa sih yang kamu rasakan terhadap pelajaran Ibu Grace? Saya sih ngerasa sedih, Pak. Kecewa di pelajaran Ibu Grace. Saya ngerasa Ibu Grace tuh nggak adil. Mengapa Selenia berpikir seperti itu? Gini, Pak. Gimana ya, Pak ya? Sebenarnya nggak enak ngomongnya. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Ya, silakan. Ibu Grace nih kan buka les privat, Pak. Dan sebagian murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya, Pak. Saya tuh ngerasa nggak nyaman ketika Ibu Grace sering menyindir muridnya yang tidak mau ikut les privatnya. Oh, begitu. Terus selain tidak nyaman, ada lagi nggak yang Ganes rasakan? Saya juga ngerasa bahwa nilai yang diberikan itu nggak adil, Pak. Karena murid-murid yang ikut les privat dengan Ibu Grace mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Padahal sebelumnya saya selalu mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Oh, gitu ya. Oke, boleh tidak Bapak tahu ketidakadilan yang Ganes maksudkan itu? Bisakah kamu ceritakan ke saya? Ya rasanya tuh saya sudah jawab soal-soalnya dengan benar waktu ulangan ya, Pak ya.
Tapi ya kenapa nilai saya kecil ya Pak? Saya tuh sebenarnya nggak terima. Oke, setelah ada beberapa masalah yang sudah Ganes hadapi, langkah-langkah apa sih yang Ganes lakukan untuk dapat menyelesaikan masalah ini? Selama ini Pak, saya sudah ngerasa rajin belajar Pak, dan selalu mengulang pembelajaran yang diberikan Ibu Grace. Jadi saya menduga nilai saya kecil tuh karena tidak ikut les privatnya Ibu Grace. Oh, kira-kira apakah Ganes pernah berdiskusi dengan Ibu Grace secara langsung? Belum sih Pak, tapi yang saya lihat sebelum mereka les dengan Ibu Grace, saya merasa nilai saya lebih tinggi dari mereka. Namun setelah mereka les, nilai saya lebih kecil. Baiklah, lalu apakah bisa kamu lakukan sekarang ini untuk menyelesaikan masalah ini yang berkaitan dengan penilaian itu? Saya sebenarnya tuh pengen ketemu Ibu Grace untuk mengkonfirmasi dugaan saya ini, Pak. Terus, apakah itu sudah kamu lakukan, Ganes? Saya takut, Pak. Nanti ada salah kata, saya dimarahin. Itu yang buat saya ragu-ragu untuk bertanya pada Ibu Grace. Oh, memangnya Ibu Grace suka marah-marah ya, Ganes? Ya nggak pernah sih, Pak. Cuma sayanya aja yang ketakutan. Ibu Grace-nya baik. Pada saat menjelaskan juga, mudah dipahami. Saya itu senang belajar sama Ibu Grace. Kenapa tidak Ganes coba untuk berbicara langsung dengan Bu Grace, terus bisa membantu permasalahan yang Ganes alami? Benar juga ya Pak ya, seharusnya saya mencoba bertemu dengan Ibu Grace ya Pak ya, terlebih dahulu. Iya, betul sekali itu Grace. Betul sekali itu Ganes ya. Karena bertemu dengan Ibu Grace itu bisa langsung berbicara tentang apa yang sudah Ganes lakukan. Ya, saya akan tanya nanti Pak, apakah tidak ikut les privat dapat mempengaruhi nilai saya di kelas. Dan saya akan mengkonfirmasi nilai ulangan saya Pak yang dapat nilai kecil. Oke, terus apakah ada lagi yang bisa Ganes lakukan? Ikut les sih nggak mungkin ya Pak ya, mungkin saya akan meminta teman saya, Selenia, yang satu bangku untuk membantu saya belajar IPA aja deh Pak. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih rencana Ganes untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Saya mau bertemu Ibu Grace dulu, konfirmasi dugaan saya tadi ya Pak ya. Jangan-jangan saya salah menduga sayanya yang pedean. Kemudian meminta Selena untuk membantu saya dalam belajar IPA, Pak. Gitu aja kali, Pak ya. Oke, bagus sekali. Tapi komitmen apa sih yang bisa membuat rencana ini bisa berjalan dengan baik? Saya mau ketemu sama Ibu Grace, kemudian dan akan teliti lagi deh dalam menjawab soal-soal IPA. Oke, nah siapa sih yang bisa membantu menjalankan komitmen ini, Ganes? Saya mau minta Selenia, kemudian Bapak untuk membantu saya menemui Ibu Grace. Oke, baik sekali. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Oke, terima kasih ya Pak, karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang sama saya. Jadinya saya yakin deh mau selanjutnya mau ngapain. Oke, sama-sama Ganes. Semoga berhasil. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik Bapak Ibu.